3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim usaha PO Coffee Politeknik Negeri Malang yang alhamdulillah lolos pendanaan program Wirausaha Mahasiswa Vokasi 2021. Nah, berikut adalah laporan akhir dari usaha PO Coffee. Namun sebelumnya, siapa sih founder dari PO Coffee? Nah, di sini ada Kak Rispa Devi sebagai operasional produksi, Kak Amelia Rahmawati sebagai marketing, saya pribadi Sofi Krotu Ayuni sebagai CEO, Kak Eva Monika Septiana sebagai graphic designer, dan Kak Amelia Umi Rahmawati sebagai finance. Nah, sebelumnya, capaian target dalam usaha PO Coffee ini ke depan yaitu PO Coffee dapat menjual kemasan saset untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Tentu dengan harga yang lebih murah dan sekali saji. Selain itu, kami juga berharap usaha PO Coffee ini ke depannya dapat dipasarkan melalui distributor toko-toko swalayan, area Bojonegoro, Malang, dan Surabaya. Karena pada tanggal 10 November 2021, alhamdulillah nomor PIRT dan uji lab dari produk PO Coffee sudah ada atau sudah turun. Sehingga dapat dipastikan bahwasannya pada produksi selanjutnya PO Coffee dapat dijangkau masyarakat di toko-toko swalayan terdekat dan tentu juga menambah jumlah produksi dan merekrut tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk tujuan yang sudah dicapai dalam usaha PO Coffee adalah memanfaatkan tanaman krokot yang hanya dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu menjadi suatu produk olahan kopi yang banyak digemari oleh masyarakat. Hal ini tentu dapat menambah nilai ekonomi dari tanaman krokot, kemudian menciptakan budaya konsumsi kopi menjadi sebuah gaya hidup yang sehat karena mendapatkan banyak manfaat yang terkandung dalam tanaman krokot dibandingkan dengan hanya mengonsumsi kopi biasanya. Nah, jadi kita nggak bisa ya usaha tanpa melihat peluang gitu kan. Nah, siapa sih sasaran pelanggan dari usaha PO Coffee ini? Nah, sasaran pelanggan ideal kami yaitu wilayah Provinsi Jawa Timur, kemudian seluruh wilayah Indonesia dengan segmenting pada umur 16 sampai 64 tahun, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dengan hobi programmer, gamer, nongkrong, begadang. Jenis pekerjaan bisa pecinta kopi, pecinta minuman herbal, mahasiswa, pegawai maupun petani dengan pendapatan 1 juta minimal dengan maksimal lebih dari 3 juta. Nah, untuk target produk PO Coffee ini ditujukan untuk pria maupun wanita yang berumur 16 sampai 64 tahun karena usia mereka adalah usia produktif sehingga membutuhkan stamina yang lebih bagi tubuh. Produktif ini dalam arti melakukan berbagai kegiatan atau mengerjakan tugas sehingga membutuhkan stamina yang dapat menjaga stamina bagi tubuh yang dikemas lebih elegan dan telah menyatu pada budaya ngopi pada masyarakat Indonesia dengan positioning menyediakan 2 varian rasa yaitu original dan latte karena masyarakat Indonesia itu dominan menyukai rasa original dan latte. Nah, berikut adalah daerah mana saja sih yang sudah kami jangkau atau usaha PO Coffee jangkau. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwasanya ada Kota Bojonegoro, Malang, dan Surabaya. Jadi dalam 6 bulan pertama ini, PO Coffee sudah dapat menjangkau daerah Bojonegoro, daerah produksi, Malang atau lokasi kampus, dan Surabaya. Nah, selanjutnya apa sih yang istilahnya masyarakat atau konsumsi pecinta kopi ini rasakan? Nah, berikut adalah analisa apa sih yang dirasakan oleh pecinta kopi yang dapat dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Sofi. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dirasakan oleh pecinta kopi. Nah, yang dirasakan oleh pecinta kopi ini yaitu biasanya tanaman kesehatan disajikan dengan bentuk jamu atau obat herbal. Lalu diperlukan adanya kopi yang dapat memberikan khasiat yang lebih dari kopi pada umumnya. Dan selanjutnya, kopi bubuk pada umumnya mengandung gula pada campuran bahan sehingga para konsumen tidak bisa mengatur tingkat kemanisan sesuai selera atau kebutuhan dari mereka. Selanjutnya yaitu variasi rasa pada produk herbal yang ditawarkan hanya sejenis sehingga tidak ada pilihan untuk masyarakat yang suka dengan pilihan rasa
original, atau menggunakan campuran susu seperti latte. Next, Kak. Nah, di sini kami dengan bangga menghadirkan PO Coffee, minuman herbal yang disajikan dalam bentuk kopi, di mana kopi telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. PO Coffee ini dikemas dengan gula terpisah, sehingga masyarakat dapat mengatur tingkat kemanisan sesuai selera atau kebutuhan mereka. PO Coffee ini juga menyediakan 2 varian rasa, yaitu original dan latte. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi produk. Apa sih itu PO Coffee? PO Coffee atau Portulaca Oleracea Coffee yaitu kopi yang terbuat dari bahan baku ekstrak tanaman krokot atau Portulaca oleracea dalam bentuk kopi bubuk dengan berbagai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Bentuk dari PO Coffee ini yaitu standing push dapat dilihat dengan ukuran 9 x 15 cm dengan berat bersih 150 gram. Nah, dalam kemasan PO Coffee ini juga terdapat tagline dari PO Coffee loh, yang berbunyi mata kualitasnya, mata manfaatnya. Di sini kami juga menyantumkan bahwa PO Coffee ini khas dari Cah Bojonegoro atau inovasi dari mahasiswa Bojonegoro begitu. Nah, untuk selanjutnya dalam belakang kemasan PO Coffee terdapat logo PO Coffee, tagline, serta manfaat, komposisi, dan more information dari PO Coffee ini. Nah, PO Coffee ini dikemas dengan gula terpisah sehingga konsumen dapat mengatur tingkat kemanisan sesuai selera dan diproduksi dengan teknik sangrai sehingga aroma biji kopi, tanaman krokot, dan bahan lainnya tetap terpisah. Dapat dilihat. Yang selanjutnya yaitu analisis kompetisi dan peluang pasar. Siapa saja sih saingan atau kompetisi kapal api, atau kopi, latein, Arabica, green latte? Jika dilihat dari segi bahan, PO Coffee berbahan krokot, kopi Arabica untuk original, dan untuk latte krokot, kopi, creamers, dan susu. Dan kapal api, kopi robusta, Arabica, dan gula. Top kopi robusta, Arabica, dan gula. Dan latein, gula, creamer, susu bubuk, kopi instan, dan ekstrak biji mahoni. Arabica creamy latte, gula, creamer, susu bubuk, kopi instan, dan karamel. Jika dilihat dari segi manfaat, dari PO Coffee sama latein sama-sama memiliki manfaat ya. Namun dilihat dari segi harga, PO Coffee jauh lebih murah dibandingkan dengan latein. Yang mana PO Coffee ini berberat bersih 150 gram dan gula terpisahnya ini 750 gram. Dan dengan harga yang original 20.000, nah yang original, dan latte 25.000. Next, Kak. Nah, strategi untuk mendapatkan revenue. Strategi PO Coffee untuk mendapatkan revenue terutama dari pelanggan. PO Coffee memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga pelanggan akan timbul rasa loyal terhadap produk PO Coffee. Yang selanjutnya yaitu mengupdate informasi seputar PO Coffee secara rutin, sehingga nantinya pelanggan dapat mengetahui update informasi terkini dari PO Coffee termasuk diskon dan event-event lainnya yang dibuat oleh PO Coffee. Selanjutnya kami menambah kerjasama dengan mitra lain, sehingga dengan kerjasama ini harapannya PO Coffee dapat meningkatkan daya penjualan produknya. Yang selanjutnya yaitu menggencarkan promosi serta memperbanyak testimoni pada calon pelanggan. Nah, tentunya dengan testimoni tersebut itu membuat semacam pelanggan itu menjadi percaya, oh rasanya PO Coffee itu gini loh, jadi aku kok penasaran ya mau beli, begitulah. Nah, selanjutnya yaitu memperlakukan promo pada awal launching produk dan promo bulan PO Coffee. Ini PO Coffee ada promo loh, Bapak-bapak atau teman-teman sekalian.
Promonya yaitu di Shopee 11.11 kemarin kami memberlakukan promo selama 3 hari, yaitu pada 11 November sampai 13 November dengan diskon 15%. Next, Kak. Selama 3 bulan ini, kami, founder PO Coffee, sudah melakukan pengurusan legalitas usaha dan pengajuan PIRT. Alhamdulillah, nomor PIRT dari produk PO Coffee ini sudah turun, sehingga produk PO Coffee ini benar-benar legal dan PO Coffee dapat tembus di toko-toko swalayan atau Indomaret. Selanjutnya, untuk pemasaran sendiri, kami secara online dan offline. Bapak, Ibu, dan teman-teman juga dapat berkunjung dan mengakses Instagram kami, yaitu po.coffee_. Atau Shopee dari PO Coffee ya. Di situ juga sudah tertera cara order dari PO Coffee. Next, Kak. Selanjutnya adalah pemasaran offline pada kesempatan 28 sampai 29 Agustus kemarin. Alhamdulillah kami berkesempatan mempromosikan atau melakukan branding secara face to face kepada pelanggan di area alun-alun Kota Bojonegoro. Karena kita tidak pernah tahu ya kondisi pasar yang sebenarnya itu seperti apa tanpa kita langsung terjun ke lapangan atau melihat objek dari PO Coffee ini, yaitu melihat pelanggannya. Jadi kita harus benar-benar tahu keadaan lapangan itu seperti apa, dan dari pemasaran tersebut kami diberi saran oleh beberapa orang yang waktu itu kami promosikan gitu, memberikan saran bahwa PO Coffee ini perlu pengembangan berupa produk saset gitu agar mudah dan produk saset sehingga harganya itu terjangkau. Kami juga mendokumentasikan pemasaran offline pada 28 sampai 29 Agustus 2021. Boleh diputarkan, Kak, videonya? Mohon maaf, Kak, belum ada suaranya. Selanjutnya, marketing mix dari PO Coffee, yang mana marketing mix ini identik dengan 4P, place, product, price, and promotion, yang mana place atau tempat dari produksi PO Coffee ini yaitu di Desa Trate, Sidoaras, Kecamatan Sidoaras, Kabupaten Bojonegoro. Dan produk PO Coffee ini terdapat 2 varian, yaitu original dan latte. Untuk harga dari original yaitu 20.000 dan latte 25.000. Sedangkan promosi dari PO Coffee ini melalui marketplace, Instagram, dan WhatsApp dari masing-masing founder PO Coffee. Next, Kak. Untuk sumber daya usaha akan dijelaskan oleh rekan saya, Eva Monika. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Amelia Rahmawati. Dalam suatu usaha, keberhasilan ditentukan adanya sumber daya dalam usaha tersebut. Nah, dalam PO Coffee ini ada CEO yang terdiri atas Kak Sofi Kurotul Ayuni, Marketing Director yaitu Kak Amelia Rahmawati, Desain Director Kak Eva Monika Septiana, dan Operational Director Risma Devi, dan Finance Director Amelia Umi Rahmawati. Dengan job deskripsi yaitu CEO mengambil keputusan tertinggi, mengontrol semua divisi, menentukan arah untuk mencapai tujuan untuk keberlangsungan usaha PO Coffee.
Finance Director, yaitu melakukan budgeting dan evaluasi keuangan, arus uang keluar dan masuk. Operational Director, mencari, menentukan, dan berinteraksi dengan vendor, melakukan quality control, dan bertanggung jawab atas pemilihan bahan. Untuk selanjutnya adalah Design Director, di mana membuat desain produk untuk kepentingan iklan PO Coffee, membuat desain layout sosial media dari PO Coffee baik di Instagram ataupun di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, dan juga mendesain booths. Untuk selanjutnya adalah Marketing Director yang bertugas dalam menyusun strategi pemasaran daerah mana saja yang akan dituju untuk memasarkan produk dari PO Coffee ini, dan juga mempertahankan brand yang baik di mata konsumen sehingga masyarakat selalu ingin membeli PO Coffee, baik dari cita rasa, konsumen, ataupun dari segi pelayanan dari PO Coffee. Next. Untuk selanjutnya adalah neraca usaha PO Coffee per 20 Oktober 2021 yang terdiri dari aktiva dan pasiva, di mana dalam aktiva terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar, totalnya adalah Rp8.738.000. Untuk aktiva tetap, totalnya adalah Rp2.970.900. Sehingga total aktiva adalah Rp11.708.900. Sedangkan pada pasiva terdiri atas kewajiban dan modal. Pada kewajiban, hutang usaha Rp0, pada modal yaitu sebesar 8 juta, sedangkan pada laba ditahan adalah 3.708.900, sehingga total pasiva adalah 11.708.900. Next. Untuk selanjutnya adalah laporan laba rugi usaha PO Coffee per 20 Oktober 2021. Untuk penjualan dari PO Coffee per 20 Oktober 2021 mendapatkan untung sebesar Rp6 juta dengan total untuk rasa original adalah 100 PCS, sedangkan untuk latte adalah sebesar 200 PCS. Sedangkan pada harga pokok penjualan sebesar Rp3.501.000. Untuk laba kotornya adalah Rp2.499.000. Pada biaya operasional terdiri atas transportasi, bahan baku, depresiasi, bunga bank, sehingga total dari biaya operasional adalah Rp1.577.350. Untuk laba sebelum pajak adalah Rp900.021.650, sedangkan besar pajak dari usaha PO Coffee ini adalah sebesar 0,5%, yaitu dengan jumlah Rp4.608, sedangkan untuk laba bersih adalah Rp917.042. Next. Sebelumnya, kami dari tim PO Coffee akan memberikan quote sebagai penutup. We love PO Coffee. Thank you very much. We want to keep growing and moving forward. Sebaik-sebaiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, dan sebaik-sebaiknya ide adalah yang diaplikasikannya. Salam dari kami, tim PO Coffee Lovers. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk jargon terlebih dahulu. PO Coffee, matoh kualitasnya, matoh manfaatnya. Matoh kualitasnya, mana manfaatnya.